Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 1 Oktober. Taifun Kraton telah menguat menjadi badai kuat pada dini hari tadi dan bergerak perlahan dalam 3 jam terakhir. Lingkaran badai telah menyentuh daratan semenanjung Hengchun, Pingtung, Taitung, dan Kaohsiung. Perusahaan Perkeretaapian Taiwan atau TRC mengumumkan mulai sore ini kereta di jalur barat akan mengalami pemendekan rute dan penghentian operasi, termasuk pembatalan layanan kereta kursi bernomor antara Chaozhou dan Jiayi. Selain itu, 95 penerbangan domestik juga telah dibatalkan. Bandara Kinmen dibanjiri penumpang yang menunggu tanggal 30 akibat pembatalan penerbangan ke Kaohsiung. Banyak orang mengubah jadwal perjalanan mereka dan terbang ke Bandara Songshan di Taipei. Dipengaruhi taifun, Bandara Songshan juga membatalkan semua penerbangan domestik mulai tanggal 1 sore. Penumpang yang tiba pada pagi hari juga merasa was-was. 前几天有一直注意台风动态，定了5号要回来。 可想应该台风应该走了吧？ Perusahaan Perkeretaapian Taiwan mengumumkan per tanggal 1 sore rute sebagian kereta kursi bernomor rute barat akan diperpendek. Penumpang yang hendak naik kereta harap memerhatikan informasi terkait. Kraton meningkat menjadi taifun skala kuat pada dini hari tadi. Lingkaran badannya padat dan mata taifun terlihat jelas. Dalam 3 jam terakhir, intensitas taifun kembali menguat sedikit. Mata taifun tampak stagnan. Lingkaran badai menyentuh semenanjung Hengchun, Pingtung, Kaohsiung, dan Taitung, membawa ancaman terhadap daratan dari Yunlin ke selatan. CWA mengeluarkan peringatan hujan deras, mengingatkan wilayah Pingtung dan Taitung bahwa hujan deras akan terus berlanjut. Wilayah dari Taichung ke selatan juga perlu mewaspadai angin kencang di atas level 10. 这很强的致灾性强阵风的结构会接近南部陆地北上，这样子进入到陆地是令人担心的。 Angin dan hujan di wilayah selatan akan menguat dengan cepat menjelang malam. Intensitas terkuat akan dirasakan pada Rabu pagi dengan hujan deras atau hujan lebat sporadis di seluruh Taiwan. Terutama di wilayah selatan, tenggara, semenanjung Hengchun, dan area pegunungan sentral dan timur laut yang berpotensi mencapai level hujan sangat lebat. Berhubung taifun bergerak lambat, periode pengaruhnya juga panjang. Kemungkinan Taifun Kraton menghantam Kaohsiung dengan kecepatan angin yang merusak sangat tinggi. Banyak peranca dan papan reklame di pusat kota telah dilepas sebagai tindak pencegahan. Pergerakan badai yang lamban telah menimbulkan angin dan hujan yang kadang besar kadang kecil di Hengchun sejak kemarin malam hingga pagi ini. Ombak setinggi 6 meter di pesisir sempat membuat pantai Nanwan terendam air laut. Akibat dampak taifun Kraton, air laut meluap dan membanjiri pantai Hengchun dan Pingtung tanggal 1 dini hari. Area parkir kendaraan segala medan milik operator rekreasi air Nanwan juga terendam banjir. Pelaku usaha segera menarik semua peralatan pada pagi hari karena khawatir kalau malam air pasang lagi peralatannya akan hanyut terseret ombak. Petugas berpatroli di pantai dan mengimbau warga yang datang untuk mengambil foto dan menyaksikan ombak agar menjauh dari pantai karena taifun memicu ombak setinggi 6 meter di sepanjang pantai. Ombak besar muncul di dermaga perikanan Teluk Pisang dan meluap dari tanggul ke depan rumah warga yang berjarak 10 meter. Berhubung Pingtung dan Kaohsiung mengumumkan liburan taifun tanggal 1, pasar tradisional dipadati orang pada pagi hari. Ada juga warga yang bergegas memarkir mobilnya di tempat yang lebih tinggi karena khawatir mobil akan terendam banjir seperti yang terjadi sebelumnya di sejumlah tempat di Kaohsiung. Dermaga Kaohsiung juga bersiaga penuh. Perusahaan dermaga internasional Taiwan cabang Kaohsiung telah meminta agar kapal dan derek diikat kuat. Mata taifun mungkin akan masuk dari Kaohsiung tanggal 2 siang. Kekuatan angin maksimum diperkirakan mencapai level 17. Pemkot mengingatkan agar warga sebisa mungkin tidak keluar rumah. Petani sayur sibuk panen awar untuk menghindari kerugian seiring mendekatnya Taifun Kraton ke Taiwan. Kendati pun jumlah sayuran yang tiba di pasar buah Shiro Yunlin meningkat, harga grosir tetap naik sekitar 20% karena unsur antisipasi badai. Harga rata-rata sayuran mencapai $54 Taiwan per kilogram. Para petani sibuk memanen sayuran sebelum badai tiba. Pada 30 September, jumlah sayuran yang tiba di pasar buah Shiro Yunlin mencapai 886 ton. Namun karena adanya ekspektasi kenaikan harga sayuran secara keseluruhan naik sekitar 20% dari rata-rata 45 menjadi $54 Taiwan per kilogram. Pihak pasar menyebutkan harga kangkung juga naik dari 80 menjadi $100 Taiwan per kilogram. Sawi putih dan selada Fusan naik dari 40 menjadi lebih dari $60 Taiwan per kilogram, sementara kubis dan sawi putih juga naik sekitar 20% karena tingginya permintaan pasar.
Kepala polisi tewas akibat tabrak lari di Tucheng, kota New Taipei kemarin malam. Insiden tragis terjadi ketika Kepala Polisi Cabang Qingshui, Liu Chongxing, mendekati sebuah mobil yang parkir sembarangan untuk merazia. Namun pengemudi wanita malah menginjak gas dan menabrak pembatas jalan. Liu yang berusaha menarik mobil terseret dan ikut tertabrak. Ia dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Dua petugas polisi yang sedang bertugas tanggal 30 malam memeriksa mobil yang diparkir sembarangan. Pengemudi tiba-tiba injak gas dan melaju pergi. Salah satu petugas menarik pintu mobil dengan kedua tangannya dan terseret beberapa meter. Kendaraan terus mendekati partisi jalan, mengakibatkan petugas terbentur pagar pembatas. Walau telah dilarikan ke rumah sakit, ia dinyatakan meninggal akibat luka parah. 驾驶陈女出示证件时，遭刘姓所长发现疑似持有毒品，要求其下车受检。为陈女拒绝受检，并拖行刘姓所长至裕民路口，冲撞护栏，造成重创。刘姓所长送医抢救后不幸身亡。 Pengemudi yang melarikan diri adalah seorang wanita bermarga Chen. Polisi mengetahui bahwa ia adalah pecandu narkoba. Saat diperiksa, ia diduga memiliki narkoba. Usai kejadian, ia melarikan diri ke sebuah rumah di dekat Tucheng. Polisi menangkapnya dengan surat perintah. Selain dua temannya, mereka juga menemukan barang bukti berupa sebungkus amfetamin, etomidate, dan kartrid rokok elektrik. Wali kota New Taipei, Hou Youyi, segera melawat ke rumah sakit untuk menjenguk keluarganya seraya menyerahkan santunan. Hou menyatakan bahwa tragedi ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan diselidiki sampai tuntas. Alasan mengapa wanita bermarga Chen menolak untuk diperiksa dan keterlibatannya dalam mengemudi di bawah pengaruh narkoba juga akan diselidiki. Kasus ini akan diproses sebagai kriminalitas pembunuhan. Typhoon Kraton masih belum mendarat di Taiwan, tetapi pusaran luar badai telah menyapu wilayah utara Filipina kemarin, menyebabkan pemadaman listrik dan banjir di berbagai tempat. Seorang pengendara motor tewas setelah tersengat listrik akibat kabel yang terputus karena angin kencang. Hujan deras dan angin kencang yang dibawa Typhoon Kraton menghantam Provinsi Ilocos Norte, menyebabkan banjir bandang yang mencapai ketinggian pinggang di beberapa daerah. Tim penyelamat bekerja di tengah hujan deras untuk mengevakuasi warga. Kekuatan badai ini tidak hanya memadamkan listrik lokal dan membuat layanan komunikasi terganggu, tetapi juga menyebabkan 800-an warga Provinsi Cagayan harus dievakuasi. Pihak berwenang mengumumkan sekolah di semua tingkatan di beberapa provinsi di utara diliburkan pada tanggal 30. Atap rumah, dinding, dan pepohonan rumah di pulau terus bergoyang terkena angin dan hujan, dan penduduk berlindung di rumah mereka sendiri. Diperkirakan curah hujan lokal mungkin melebihi 200 mm dalam beberapa hari ke depan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.